Oke, kartu yang keluar di sini yang pertama ini adalah tentang sebuah energi perjanjian. Ada energi perjanjian tuh kayak misalnya eh, ada yang akan direncanakan mungkin ya dalam jangka waktu yang cukup cepat gitu ya. Ada perjanjian, mungkin ada yang mau membeli kendaraan, rumah, ataupun ada yang mau menjanjikan sesuatu gitu. Menjanjikan sesuatu tuh kayak energi yang ada janji ingin membelikan sesuatu terhadap orang yang kalian sayang, ataupun ingin uh, memberikan kepastian ya untuk hubungan percintaan ataupun apa itu ya yang lainnya ya. Nah, di sini ada di mana tentang satu kedewasaan ya. Satu kedewasaan arti bahwa memang entah kalian ataupun orang yang kalian fokuskan itu belum bisa stabil lah secara emosional gitu ya. Mungkin masih belum dikatakan dewasa di sini, masih belum dikatakan bisa menjalin hubungan dengan kalian di sini ya. Karena mungkin dia merasa dia belum bisa sefrekuensi gitu ya dengan kalian gitu ya. Apa sih yang disebut belum sefrekuensi gitu ya? Satu, dalam cara hidup kalian, mungkin kalian yang agamis, dianya yang masih kadang biasa-biasa aja gitu ya. Kalian yang berspiritual, dia yang belum sama seperti kalian gitu ya. Bisa menyatukan perbedaan adalah hati ya. Kalau hati kalian sama-sama cinta, sama-sama ingin hidup bersama, sama-sama ingin punya masa depan yang bagus, itu sih sebetulnya lambat laun frekuensi itu akan hadir dengan sendirinya. Cuman yakin nggak nih dengan diri kita? Keyakinan sama diri kita kayak gimana sih? Kalau kita mencintai pasangan kita yang lebih baik gitu ya, yang lebih baik dari kita, jadi kan nanti ada sinergi, ada transfer energi antara yang satu misalnya pemalas, yang satunya rajin. Nah, itu jodoh itu seperti itu, nanti bersatu, saling membebaskan satu sama lain. Kayak dia itu orangnya cukup boros. Nah, sedangkan saya itu dalam segi keuangan bisa memanage. Nah, itu akan ketemu yang boros sama yang bisa memanage. Akhirnya saling mengikat gitu. Saling memberikan kepositifan itu. Jadi saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya, ciri-ciri jodoh ya. Nanti sama kakak dijelasin barangkali ada ciri-ciri jodoh, ada energi yang oke, kasih aja energi ke Virgo gitu. Ada nggak jodohnya, nanti ada ciri-cirinya ya, mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan alam semesta memberikan gambaran tersebut. Oke. Di sini ada lagi tentang kesendirian. Entah pasangan kalian ataupun kaliannya di sini yang sedih gitu ya. Sedihnya karena apa gitu? Karena mungkin ingin keluar dari situasi kayak aku tuh kak sering jalan ya sama teman-teman aku kayak gitu. Aku belum bisa menghilangkan kebiasaan aku yang ketemu sama teman-teman tuh aku ngerasa hidup aku tuh sempurna gitu ya. Mungkin ada juga yang dari masa-masa remajanya itu masih belum puas gitu ya. Ada yang sudah menikah terlalu muda gitu ya. Karena kehidupan dalam apa ya, rumah tangga itu jenuh gitu ya. Masih banyak yang eh, apa curhat ya sama kakak tuh. Kak, suami aku tuh suka main gitu waktu mudanya. Karena kita nikah muda gitu. Jadi kadang-kadang dia masih suka kumpul-kumpul kayak gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya karena dia belum bisa mengendalikan apa yang harus dilakukan dan tidak gitu. Kalau sudah dewasa sih, kalau memang dia udah ngerasa bahwa saya itu punya tanggung jawab, nah saya harus jadi seorang kepala keluarga misalnya gitu ya pasangan kalian. Ataupun di sini ada yang pasangannya Virgo itu istrimu di sini masih suka main jalan-jalan ya gitu ya. Oke, selama positif ya is oke ya kan? Selama ya, kalau yang namanya sudah berumah tangga beda lagi. Kita bergaul juga untuk apa? Apakah kita bergaul hanya menghabiskan uang tanpa ada satu energi positif kayak kita jelas gitu ngopi ngobrol gitu ya, bertemu bersilaturahmi ya nggak apa-apa gitu. Jangan sampai juga keuangan boros gara-gara sesuatu yang tidak penting. Penting nggak nih? Ada orang yang butuh ke kalian, menghasilkan nggak nih? Oh ya ngehasilin nih, asal ngehasilin buat rezeki ada sedikit apa ya tambahan. Oke. Oh, istri saya tuh suka bisnis kak, oke. Tapi kalau untuk ya nongkrong gak jelas ya untuk apa gitu. Kecuali kalau kita ngobrol biar kita itu merasa lebih baik lagi dari hari sebelumnya, nggak apa-apa sih. Cuman jangan sampai habis waktu juga. Ya adalah misalnya seminggu 2 kali lah ya. Itu sih sebetulnya bisa membagi waktu aja antara keluarga. Mungkin di sini ada zodiak Virgo yang suka
eh, berpetualang gitu ya, entah berpetualang mungkin pulang kerja tuh capek, pengen agak sedikit waktunya ditambah buat di luar biar nggak pusing masuk ke rumah, ya nggak apa-apa kan. Tapi kalian juga harus jangan sampai tanggung jawabnya jangan sampai apa ya, tidak dilaksanakan juga gitu. Oke, di sini ada yang merasa bahwa ada yang sudah selesai dalam konflik juga gitu. Apakah ini kesendirian ini tuh ada karena ada konflik? Ya pasti ada konflik deh. Ketika seseorang sendiri, dia sedang memperbaiki dirinya, sedang mengerti arti dari apa ya kejadiannya kayak gitu ya. Karena mungkin kalau nggak sendiri kapan lagi kita bisa mengintrospeksi diri gitu kayak gini. Karena kita kalau lagi banyak orang ya, kita dituntut oleh orang tersebut untuk berpikir. Nah, ketika kita sendiri kan kita dituntut berpikir sama diri sendiri. Kenapa healing buat diri sendiri kayak meditasi sendiri tuh lebih bagus sebetulnya daripada kita banyak orang. Kenapa lebih banyak mendapatkan sesuatu? Karena lagi hening. Jadi langsung ke diri sendiri gitu masuknya ke hati kita gitu. Karena kita juga paling suka ditanya apa nih. Jadi diri kita lebih tahu kita maunya kemana. Gitu ya. Kalau waktu sendiri ya sendiri. Udah jenuh sendiri nih. Misalnya cari teman yang bisa diajak untuk sharing kayak gitu. Ya kan? Kita klarifikasi ya tentang energi sesuatu yang ini stuck ya, energinya energi stuck gitu. Energi ingin mencari kebebasan karena di sini ada energi yang sudah ada mendapatkan kebebasan, ada yang belum mendapatkan kebebasan gitu, yang masih perjalanan untuk menuju kebebasan ya gini ya. Ketika kita ingin bebas dari pergaulan yang tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat, justru membuat kita menjadi keluar. Kalau udah tahu manfaat dan kita harus tahu dulu manfaat atau tidak. Jangan dilihat bahagia dan tidaknya gitu. Kebahagiaan mah banyak ya cara ya. Nah kalau misalnya gini, saya ingin bebas dari pergaulan saya. Bisa bebas karena yang menentukan hidup kita ya kita gitu. Di sini harus tegas terhadap diri kita. Ini harus ada ketegasan. Kalau kita misalnya orang mau ngomong ke kita nggak bisa, diomongin nggak bisa, ya kita tegas terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, udahlah nggak bisa. Gitu. Kita ini juga ada klarifikasi di mana zodiak Virgo itu ada yang kurang beribadah ya. Saya kata kartu aku harus selesai. Aku mau kemana lagi setelah ini? Kalau nggak kembali kepada Tuhan, ya kan? Supaya apa? Supaya rezeki yang datang ke kalian tuh ngalir gitu. Kalau kalian lebih produktif sendiri ya sudah, gitu ya. Kalau memang misalnya saya mengurangi kebiasaan saya untuk berkumpul dengan teman-teman yang tidak bermanfaat, saya akan mendapatkan hal yang lain di luar sana yang tidak terduga karena ada ikhtiar yang kalian lakukan. Gitu dah ya. Kalau kita misalnya fokus sama perbaikan, Tuhan juga sedang fokus memperbaiki dirimu dan memperbaiki perekonomianmu. Kalau di situ-situ terus ya hasilnya seperti itu. Jadi kita lebih cekatan dalam hal ini karena alam itu selalu mengikuti manusia. Dan si alam juga mengatakan sesuatu, kamu ikutin aku jadi biar kamu selamat kayak gitu kan ya. Nah, di sini ada keinginan baru. Nah, itu sebetulnya pemikiran-pemikiran itu udah ada dalam diri Virgo itu, cuman belum mampu untuk menyelesaikannya. Jadi programnya adalah menyelesaikan masalahmu dengan dirimu sendiri. Ini ada juga beberapa yang masih punya masalah di dalam dirinya. Nah, kalau yang punya masalah dengan dirinya diberesin sama dirinya sendiri dan dibantu oleh coachnya. Gitu. Kalau teman-teman itu kan bagian dari hidup kita bisa ketemu kapan aja ya kan. Yang penting bisa terjalin silaturahmi itu. Jadi jangan condong ke satu titik gitu. Jadi harus seimbang juga biar perasaan kalian gak labil gitu ya. Nah di sini ada zodiak Virgo yang sedang berbagi karena ada rezeki gitu. Mungkin kalian itu kalau ada rezeki nggak susah ya, gampang gitu. Kalau nggak usah diminta juga langsung gitu ya. Kalau lagi ada nih. Nah terus untuk hubungan sekitar ya, lingkungan sekitar. Nah itu mungkin ya yang dikurangi adalah kebersamaan kalian dengan teman-teman itu bisa dijadwal lah. Kalau misalnya hari Minggu ya ketemu dah hari Minggu aja gitu. Apalagi yang pacaran ya kan, harus perlu uang ya kan untuk ketemuan kayak gitu. Lagian juga kalau terlalu dekat nanti banyak konflik karena ada gesekan mobil aja kalau dekat tabrakan ya kan. Jadi harus ada jarak kayak gitu ya. Jarak itu perlu dilakukan supaya kita tidak terjadi
chaos ya, tidak terjadi gesekan karena salah paham, nggak ada kangen ya. Kalau udah agak berpisah misalnya sama teman, sama saudara, sama pacar kalian sekalipun, kalau ketemu kan lebih terasa hangat gitu suasana karena ada kerinduan ya gitu. Nah gitu. Oke, di sini tentang energi tentang percintaannya masuk ya. Ada satu kecerobohan. Nah, di sini ceroboh dalam arti apa kita nanti telusuri ya. Kartu yang pertama itu kartu yang ketiga baris ketiga ada the Fool. Oke, apa di situ ya? Oke. Apakah kalian ini di sini ada seseorang orang tua di sini yang sedang merindukanmu gitu ya, sedang butuh perhatianmu, ataupun ada sosok yang sangat penyayang di sini yang kalian sayangi di sini ya, yang di sini kalian gak mau kehilangan dia. Entah itu orang tua, mungkin pacar gitu ya, ataupun sahabat yang sayang banget. Nah, dia juga sangat menyayangimu di sini ya. Nah, kalian ini adalah orang yang mungkin nggak mau gitu ya, seseorang yang kalian sayang itu menderita gitu ya, ataupun hubungan asmaranya di sini saling melindungi dan melengkapi satu sama lain. Udah nggak mau lah ya, terjadi sesuatu sama dia gitu ya, selalu ingin melakukan yang terbaik gitu ya. Nah, ada kesalahan mungkin dalam diri kalian, coba nanti silaturahmi ya, coba perbaiki silaturahmi lah yang paling penting itu. Di sini juga ada yang ingin mengatakan sesuatu kepada kalian, ataupun di sini yang kalian juga ingin mengatakan sesuatu kepada seseorang yang belum bisa diceritakan gitu ya. Nah, di sini ada dua mungkin entah itu dua orang di sini, kalian itu lagi mencintai dua orang, ataupun ada dua orang yang sedang mencintai kalian ya. Bagaimana menyeimbangkannya gitu. Sedangkan ya perjalanan hidup itu kan semua tidak ada yang sempurna. Kadang ada lebihnya dari ini, kekurangannya dari ini, kekurangan dari ini ada dari sana kayak gitu. Apakah kalian akan mendua gitu, mendua cinta, ataupun ada dua cinta yang ada dalam hidupmu, ataupun kalian ingin hidup bersama dengan dua orang cinta. Ya, oke, pilih-pilih aja dulu dari sekarang mumpung masih ada waktu gitu, mana yang terbaik gitu ya. Lihat dulu bagaimana agamanya, nomor satu agamanya dulu, bagaimana pola asuhnya, pola kehidupannya, itu penting banget karena kita itu bukan hidup sehari ya. Kalau misalnya punya pasangan, hidup itu selamanya, selama kita masih dikasih nyawa gitu, kita hidup dengan dia. Apakah kita mau menerima kekurangannya atau tidak? Sedangkan misalnya asa juga banyak kekurangan, misalnya kita saling menerima, ya itu ada komitmen gak saling nerimanya itu. Jadi jangan sampai asal jalan aja gitu ya. Tapi kita harus banyak berdiskusi tentang perjalanan ke depan. Ya, harus dewasa dong kan. Kalau tidak ada perjalanan, tidak ada kedewasaan, ya gimana perjalanan itu bisa mudah? Gimana kalian bisa masuk ke jenjang pernikahan kalau yang dibahas bukan pernikahan? Yang dibahas yang lain, jadi pusing kan. Jadi fokus aja ke masalah percintaan. Kalau kalian punya pacar ya, kalian sering silaturahmi pada keluarganya, ataupun kalian yang mengenalkan dia kepada keluargamu. Jadi fokus ke hubungan gitu, jangan fokus keluar yang lain yang bukan urusan kalian kayak gitu ya. Oke, di sini ada The Star ya, tentang klarifikasi, di mana di sini ada kalian adalah orang yang suka juga mungkin sebaliknya yang menyayangi keluarga, yang menjadi The Star ya, menjadi harapan satu-satunya keluarga kalian, ataupun di sini ada kalian sebagai tulang punggung keluarga, ataupun seseorang di sana di luar sana yang sangat penyayang, itu adalah star buat kalian ya. Mungkin di sini ada yang menyayangi kalian, yang membuat kalian tuh ngerasa hidup kalau ada dia. Atau sebaliknya juga kalian ngerasa kehidupan untuk seseorang di luar sana yang mencintaimu, mungkin di sini ya bisa terbolak-balik ya. Oke, sekarang ini untuk klarifikasi yang antara ini dan ini dan ini ya. Ngepas ya dua ya. Di sini ada The Lovers ya, dimana kalian ini ada yang sudah berpisah gitu ya, sebulan 2 bulan tapi masih terhubung. Karena mungkin ada ikatan batin ya, ada dimana mungkin kalian ini sama-sama sevisi misi gitu, cuman beda sifat dan karakter aja gitu. Kenapa nggak bisa lepas gitu ya dari orang ini? Karena ada ikatan batin. Ikatan batin tuh mungkin ada past life juga ya. Mungkin sejarahnya tuh dulu kalian sebelumnya tuh pernah bersama, pernah jadi suami istri, atau mungkin pernah dalam satu circle kayak gitu ya. Nah, di sini kalian mau pergi meninggalkan sesuatu di sini yang ingin keluar dari orang tersebut. Bisa aja juga ini ada The Lovers, bisa dikatakan sedang berjatuh cinta dan sama-sama mencintai, ataupun memang ada orang lain selain kalian di sini. Nah, mungkin kalian kecewa gitu dengan hadirnya orang lain di dalam hidup. Jadi gini loh, ini dalam kisahmu ini ya, ada orang lain selain dirimu gitu, dan kamu nggak mau, kamu pengen selesai. Aku nggak mau, ibaratnya aku tuh nggak mau dimadu gitu ya, atau aku tuh nggak mau diduain karena aku juga setia. Karena Virgo itu cenderung
zodiak yang paling setia, karena sekeras-kerasnya Virgo itu nggak bisa ganti-ganti gitu. Kalau udah sayang ke orang ya itu gitu, seburuk apapun gitu. Kalau tapi kalau misalnya udah dibandingin dengan yang lain, udah ada yang lain, udah beda lagi ya ceritanya. Itu Virgo. Hati-hati sama orang yang setia. Dari zaman ke zaman juga kayak gitu. Hati-hati dengan orang setia. Setia itu mahal, sulit gitu. Kalau kita udah dari gelagatnya udah kelihatan ada perhatian untuk perempuan lain lah atau untuk laki-laki lain ya, Virgo pasti mundurnya cepat. Ya kan? Ya. Ya, di sini ada dua pilihan. Aku juga nggak tahu antara kisah segitiga di sini. Ya, kalian memilih di antara yang mana yang terbaik gitu. Dan dia di luar sana juga mencari yang terbaik untuk dia gitu. Itu. Ya. Ataupun perjalanan tentang pengkhianatan ini, misalnya ada pengkhianatan untuk yang sudah berumah tangga gitu, memilih pergi dan bisa membedakan mencari pasangan yang mana yang baik dan mana yang buruk, yang tidak terbaik buat kalian untuk apa, kayak hitam dan putih ya kan, menjelaskan tentang perbandingan. Jadi di sini ada yang sedang membandingkan seseorang dengan seseorang yang lain. Membandingkan bukan masalah fisik ya. Fisik mah banyak ya, kita bisa beli fisik dengan harga 1 juta ya. Kita bisa ketemu dengan siapapun dengan harga itu ataupun di bawah itu. Tapi apakah kesetiaan dan kebahagiaan dan kejujuran bisa dibeli? Tidak. Jadi kalian lebih memilih orang yang benar-benar bisa mencintai lahir batin, orang yang benar-benar tulus ke kalian. Soalnya kalian juga tulus. Aku nggak mau, ibaratnya kalau aku nggak mau rugi gitu. Aku nggak mau rugi 2 kali. Karena di sini juga ada energi yang sudah kecewa dengan yang sebelumnya dan terjadi lagi dan nggak mau lagi ada di situasi yang sama dengan yang sudah terjadi itu gitu. Karena sakitnya tuh bukan main sakitnya. Nyembuhinnya susah gitu. Jadi sebelum kita terjadi sesuatu yang menyakitkan lebih daripada ini, Virgo memilih untuk menyelesaikannya sendiri, gak perlu lama-lama gitu pikirnya Virgo, karena Virgo orang yang sensitivitasnya lumayan lah, cukup intuisinya juga jalan. Ini sepertinya saya nggak bisa gitu. Kalau daripada saya terpuruk, daripada saya hancur, sebelum hancur udah Virgo udah mulai udah bisa mengendalikannya gitu. Udah siap banting setir, mundur, cari jalan yang dia bisa lewati. Jadi karena perasaan itu kayak gini guys, perasaan ini tuh kayak kita bawa kendaraan juga, kayak bawa badan juga ya. Kalau misalnya lagi macet, seandainya bisa jalan ya jalan aja. Kalau di kemana-mana juga sama sih, macet juga, kesini macet. Kalau memang yang terbaik untuk kalian balik lagi cari jalan yang lain ya, selagi nunggu dia macet ya jalan aja, cari jalan lain dulu kayak gitu. Nah gitu ya. Jadi jangan tetap stuck di satu momen, satu kondisi, karena itu bisa membuat kalian jadi kurang gerak gitu. Kalau buat aku ya, gerak itu segalanya buat aku. Daripada kita menunggu sesuatu yang menjengkelkan ya, sesuatu yang sangat melelahkan, ini cari haluan lain. Itu sama dengan juga dengan hubungan rumah tangga juga. Kalau di rumah lagi ada masalah ya, jangan fokus di sana. Itu cari partner buat bisa kita bertukar pikiran. Siapa yang bisa ngasih jalan buat kita dapat rezeki kayak gitu. Kalau di rumah mah ya situasi di rumah nggak jauh dari itu aja, karena produknya masih itu juga. Kadang kita cari sesuatu di luar itu supaya kita lebih mencari inspirasi ya. Setelah beres inspirasi baru kembali lagi gitu. Jangan sampai menunggu konflik datang gitu baru kita berpikir gitu. Kadang-kadang pembelajaran hidup itu kadang-kadang lebih cepat ada konflik sih ya. Harus ada konflik dulu baru kita bisa ngerti itu manusia. Jarang yang kita langsung kita punya ada ya visualisasi intuisinya. Ini bakalan kayak gini, jarang sih. Ada beberapa yang langsung dia mengambil alih gitu. Oh saya ini membahayakan, saya harus segera kembali kayak gitu ya. Ada yang belum sampai ke sana, ada yang baru ada konflik dulu, ada masalah baru berpikir. Ada, karena manusia itu kalau nggak ada masalah nggak bisa berpikir. Orang-orang yang pintar dalam pemikirannya itu orang-orang yang banyak masalah, karena dia sudah diasah dari pikirannya, banyak diasah dari alam bawah sadarnya, itu dia banyak mendapatkan setruman-setruman positif. Karena ketika ada masalah tuh otak itu dibongkar kan, betulin lagi, kita sedang berpikir untuk itu. Jadi orang yang banyak masalah, orang yang pintar banyak berpikir karena dia diasah dalam pemikirannya tentang masalah-masalah. Jadi dia pintar karena masalah-masalahnya ada.
Kadang-kadang orang nggak mau ya dikasih masalah, pengennya tenang-tenang aja. Ya kalau kalian tenang-tenang aja ya itu aja yang terjadi. Tapi kalau ada masalah, ada perubahan karena konflik is change. Kalau nggak ada konflik, orang bisa berubah apa enggak? Nggak bisa. Karena hubungan suami istri juga kalau ada konflik dia misalnya terjadi perdebatan ya di sini, debat logika lah segala macam. Terus udah gitu ada konflik, nyatu lagi, bersatu lagi karena udah reda, baru masuk lagi. Karena kita cari jawabannya dari konflik. Kalau nggak ada konflik nggak ada jawaban, karena konflik itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Lebih cepat loh sebetulnya ada konflik. Kita jadi lebih berpikir secara realistis juga. Tidak dininabobokan. Jadi masalah itu adalah untuk membuatmu supaya tidak tertidurkan, dininaboboin. Kalau yang biasa happy itu sebetulnya ninabobo. Bobo deh. Gimana nanti aja, itu tuh ninabobo. Tapi kalau misalnya kita dikasih masalah, kita kan langsung berpikir, waduh gimana ya, dijalani kan masalah itu sampai kita bisa selesai karena ada konflik. Jadi jangan beranggapan bahwa konflik itu sesuatu yang menyakitkan, bukan. Konflik itu adalah jalan keluar kamu biar cepat. Nah gitu, jadi kita juga harus berdamai sama konflik. Thank you konflik, karena kamulah aku jadi bisa berdiri di sini, bisa mengatasi semuanya dengan baik kayak gitu. Tapi jangan cari-cari konflik ya. Satu konflik aja mesti dibongkar dulu gitu ya. Kayak kita ngebongkar satu buah televisi, HP yang rusak, kita bongkar dulu satu-satu. Jadi jangan mencari konflik yang ada di dalam diri juga belum beres gitu. Kalau misalnya mau bercinta dulu, apa konflik di dalam udah sembuh belum? Sembuhin dulu baru bercinta. Karena ketika kita juga mendekati orang yang sudah sedang terluka gitu, kita bercinta dengan orang yang sedang terluka, luka dia nanti bisa kecipratan ke muka kita. Nanti dia emosinya belum stabil, nanti kalian yang kena imbas gitu. Jangan mendekati orang yang sedang terluka, nanti lukanya kena ke kalian, nanti racunnya kena ke kalian, karena kalian nanti jadi alat untuk melampiaskan kekesalannya. Carilah yang tenang. Kalian juga kalau ada yang ngedeketin kaliannya lagi konflik, kasihan ke dianya juga, nanti dia kecipratan marahnya kalian kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama memperbaiki dulu situasi ya. Jangan terlalu memaksakan juga. Kalau memang udah nggak nyaman ya istirahat aja dulu gitu. Tenangin dulu diri kalian kayak gitu ya. Sembuhin dulu, benar-benar udah ngerasa tenang, baru kita jalan lagi ya. Seperti itulah perjalanan hidup itu. Kita juga kondisi manusia sekarang kan gampang sakit, gampang stres ya kan. Gitu. Seperti kendaraan yang kita bawa juga kan, kita kasih bensin, ya istirahat dulu ya, dia tenang dulu ya. Sama kalau udah panas kan kita nggak bisa maksain keadaan yang panas, itu kan nanti bisa terjadi kerusakan sama dalam diri kita juga. Ya gitu kan, dibawa ke bengkel kan motor itu ya, supaya dia relaksasi di sana. Sama kita juga manusia itu stop dulu itu dari perjalanan kita gitu, karena kita juga perlu relaksasi karena perjalanan masih panjang. Cinta juga perlu, kita materi perlu ya, silaturahmi juga apalagi. Cuma kan di sini kita dealing sama siapa dulu gitu. Dealingnya sama yang lagi kena konflik ya kita mending mundur. Janganlah kalian berada di tengah-tengah konflik gitu. Kayak misalnya mempersatukan dua orang yang sedang jotos-jotos kan, kamu ketonjok ya kan, kayak gitu. Jadi semampunya aja sih ya gitu. Hati-hati dengan konflik orang lain ya, karena mungkin yang ada di dalam diri juga kita juga ada konflik, ada masalah. Perbaiki dulu masalah kita udah ngerasa tenang, bisa baru berjalan lagi gitu ke depan ya. Ada yang kakak gitu, aku tuh jodohnya ciri-cirinya gimana? Oke, kita lihat ciri-ciri jodoh. Ciri jodoh untuk zodiak Virgo. Ada 3 aja ya. Oke, yang pertamanya ini adalah orangnya suka membela kebenaran. Suka langsung siap siaga kalau lagi ada masalah gitu, langsung kalian dibela sama dia. Ini ada ya. Yang satunya lagi ciri-cirinya sih itu ya badannya itu bentukannya kuat gitu ya, maco gitu ya kalau buat cowok. Kalau buat cewek yang dianya agak sedikit mungkin tomboy gitu ya. Jadi orangnya selalu membela kalian aja. Jadi kalau kalian ada masalah aja suka ikut campur aja gitu ya. Nah, yang kedua adalah seseorang di sini yang gagah perkasa juga ya. Ciri-cirinya di sini dia punya materi yang cukup ya di sini. Kalau yang ini tuh dia ini di bawahnya gitu, jadi finansialnya masih biasa-biasa aja. Kalau yang ini tuh banyak uangnya, ada yang mau kalau kalian ada apa-apa tuh dia paling
waspada aja menjaga kalian, mencintai kalian. Ada juga yang memberikan sesuatu ya kepada kalian gitu ya. Yang kalian itu sini dapat effort juga dari dia gitu. Nah, di sini ada yang sosoknya adalah apa ya namanya? Pendiam banget. Pendiam gitu ya, yang suka sendiri, yang enggak terlalu gimana, ini stabil ya. Orangnya sederhana gitu ya, yang tidak menampilkan sisi duniawinya ada di sini. Mungkin dia juga bukan orang sembarangan kali ya, tapi dia nggak pernah memperlihatkan kemewahan, ada di sini yang suka sama kalian ya gitu. Nah, di sini ada juga orang, ini kalian ada 4 ya. Hati-hati ada dengan the fool di sini. Ada orang uh, yang orangnya tuh ceroboh gitu. Kalau apa-apa tuh nggak bisa berpikir jernih, ada gitu ya. Nah, kalian milih yang mana nih? Yang terbaik gitu ya. Yang benar-benar kaliannya mampu gitu. Yang penting kalian mampu. Kalau banyak materi, kalau kaliannya nggak mampu juga ya, tidak semua bisa dibeli dengan uang gitu. Tapi uang bisa memberikan kelancaran. Jadi pilih yang sederhana-sederhana aja yang sekaliannya bisa. Kalaupun misalnya kalian jodohnya orang-orang yang mempunyai kekayaan nih ya, kalian juga harus banyak belajar cara mempertahankan kepercayaannya kayak gitu ya, yang harus banyak lah. Yang harus banyak dipersiapkan dari sekarang. Kalau kalian misalnya suka sama orang yang cepat marah, gimana caranya? Ya cara mencari jawaban untuk dia. Kalau kalian yang kalem-kalem nih, gimana supaya kalian tetap bisa menjaga perasaannya nih. Ada orang yang suka ceroboh, nah di sini ya, yang apa ya, yang sulit untuk dikasih. Ini ada tipe yang suka sama kalian tuh yang masih childish ya, yang masih kekanak-kanakan. Ada nih, gimana caranya? Itu sebetulnya bagaimana kita mencari cara atas apa yang terjadi gitu. Jangan memikirkan apa yang sudah terjadi ya, tapi kita bagaimana caranya untuk mempelajari kehidupan itu supaya kita punya cara untuk menjelaskan, dan gimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita gitu. Jangan lihat masalahnya, karena masalah itu membawa perubahan yang bagus untuk kalian ke depan, supaya kalian lebih waspada, lebih kuat, lebih kaya raya, mungkin kayak gitu ya. Ya, ada masalah keuangan, jangan sampai boros. Kita udah tahu nih keadaannya kita kalau nggak ada uang kayak gimana, udah tahu kan, dan jangan sampai terjadi lagi. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Kalaupun misalnya ada kata-kata di sini yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Semoga resonate. Kalaupun misalnya nggak resonate, berarti bukan energinya kalian gitu ya. Semoga apapun yang kalian inginkan dilancarkan ya, dimudahkan gitu untuk segala urusanmu gitu ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa juga berdoa gitu, bersedekah gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Makasih udah nonton videonya, makasih yang udah dukung, yang like dan subscribe. Semoga rezeki kalian selalu dilimpahkan oleh Tuhan semesta alam ini. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan zodiak Virgo untuk selanjutnya. Dadah Virgo.